Beragama menggunakan akal? Awas bisa tersesat. Begitulah doktrin-doktrin yang sudah banyak memakan banyak korban. Akal ini mati jika terus digempur dengan doktrin-doktrin seperti itu. Saatnya turun gunung, mungkin itu hal yang tepat agar umat ini kembali ke fitrah sejatinya sebagai makhluk berakal. Kita tahu, masa kejayaan Islam merupakan masa di mana ilmu pengetahuan itu sangat dihargai, bahkan peran ilmuwan-ilmuwan Muslim sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban pada masa itu. Sampai saatnya ilmu itu dibumi hanguskan dengan dimusnahkannya perpustakaan. Nanti admin akan buat pembahasannya sendiri di video berikutnya. Kembali lagi ke topik. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali mengingatkan di dalam Al-Quran untuk selalu menggunakan akal kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran? Biar mudah dicerna kita buat algoritmanya ya. Tidak akan bisa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika akalnya belum dibuka. Akal itu bagian dari fungsi otak, salah satu tugas otak itu menangkap sinyal-sinyal sensorik yang dikirimkan oleh indera, salah satunya indera itu adalah hati. Hati itu tempat dimasukkannya hikmah. Kalau hatinya masih kotor maka otak akan menerima sinyal dari hati berupa yang kotor juga. Kalau kotor maka membran otak akan menebal, kita tahu otak itu tempat bersemayam si jiwa. Maka jika membran otak sudah mengerak, jiwa akan sulit untuk mengirimkan sinyalnya kepada sang pemilik jiwa. Sinyal akan terganggu dengan ketebalan membran otak. Kita harus tahu sinyal akan bisa ditangkap jika frekuensinya sama. Seperti sinyal radio 100 FM maka akan bisa ditangkap oleh penerima gelombang berfrekuensi 100 FM juga. Ini sama dengan cara kerja gelombang jiwa. Karena jiwa ini berupa energi, maka jiwa memiliki gelombang elektromagnetik. Gelombang ini merambat menggunakan sinyal. Nah, si jiwa akan mengirimkan sinyalnya ke yang satu frekuensi juga dengan jiwa. Kemana? Sesuai dengan fitrahnya YG suci, maka seharusnya jiwa ini akan mengirimkan gelombangnya ke yang maha suci. Jika sirkulasi ini terhambat, maka sinyal yang harusnya bisa terkoneksi tadi hanya putar di wilayah jasad saja. Maka sinyal yang fitrahnya bisa saling terkoneksi itu akan gagal terkoneksi dan dikembalikan lagi ke hati. Gelombang yang kotor tadi akan menumpuk juga di hati sehingga selain gagal terkoneksi dengan yang maha suci, hikmah Al-Quran pun tidak bisa masuk ke dalam hati. Itulah mengapa ada beberapa ayat yang mengatakan, bersihkan hati, sucikan jiwa, gunakan akal, apa kamu tidak berpikir? Bukan siapa-siapa yang menyuruh itu, bukan ulama, bukan ustadz, bukan admin, bukan kamu tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang mengatakan begitu. Itu diulang berkali-kali di ayat Al-Quran. Jika sudah berkali-kali maka hal itu memang sangat penting, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran itu bukan sekedar kitab yang kita pegang sehari-hari, melainkan yang berada di Lauhul Mahfuz. Jangan berkutat pada huruf, logat, dialek, tanda baca saja yang paling utama yaitu ambil hikmah-hikmahnya. Jikalaupun kita belajar huruf, logat, dialek dan tanda bacanya esensinya seharusnya kira bisa memahami hikmah Al-Quran lebih baik daripada yang tidak mempelajarinya. Jika belum bisa mendapatkan itu semua berarti ada yang salah dengan belajar itu, seharusnya mempelajari seperti itu diimbangi dengan membaca terjemahannya kemudian terjemahan itu dimaknai. Kita buat logika sederhananya, jika kamu membaca sebuah novel berbahasa Inggris, bagi yang hanya bisa dialek, logat, tanda baca namun tanpa tahu arti setiap katanya maka akan beda hasilnya dengan orang yang mengetahui logat, dialek, sekaligus paham arti kosakatanya. Sudah dapat dipastikan yang diikuti dengan paham arti setiap kata pasti akan lebih memahami dan menikmati alur ceritanya ketimbang hanya membaca bahasa Inggrisnya tanpa tahu artinya. Begitu kan? Masih gak mau gunakan akal? Atau masih beranggapan haram jika menggunakan akal? Kalau begitu mari tidur saja daripada nanti pusing habis nonton video ini. Wassalam.